Selamat sore teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dari Matius 5 ayat 1-16. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Jadi saya akan membahas 16 ayat ini secara bertahap. Di ayat yang pertama, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud dengan murid-muridnya itu? Apakah orang banyak ataukah ke-12 Rasul Kristus? Saya bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab bahwa orang banyaklah yang datang kepadanya, serta ke-12 Rasulnya di samping Yesus. Lalu di ayat yang kedua, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Pertanyaannya, pengajaran yang keberapakah Yesus saat khotbah di bukit itu? Lalu saya tanya Tuhan, dan jawabannya terlihat bahwa itu adalah pengajaran yang kedua. Dan saya melihat di pasal yang sebelumnya, pengajaran yang pertama terdapat di Matius 4, saat Yesus berada di Galilea dan mengajar di rumah-rumah ibadat. Lalu ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Apa arti miskin di hadapan Allah? Aku mendapatkan jawabannya bahwa arti miskin di hadapan Allah adalah orang yang rendah hati di hadapan Allah, karena merekalah yang akan mempunyai kerajaan surga. Lalu di ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Apa yang dimaksud dengan berduka cita? Yang pasti tentang kehilangan dong. Tetapi kenapa Tuhan memperhatikan orang yang kehilangan atau sedih? Saya mendapatkan jawaban bahwa hanya Tuhanlah yang bisa menghampirinya serta menghiburnya. Tetapi janganlah juga kita lupa akan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang selalu ada di sisi kita bila kita mau mencari Dia. Lalu ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saya mendapatkan jawaban bahwa kita bersikap baik atau ramah saja pasti orang ada yang senang dengan kita, mau berteman dengan kita. Apalagi kalau kita berlemah lembut. Pasti banyak dong yang mau berteman dengan kita, banyak yang senang sama kita, dan bahkan percaya sama kita serta perkataan kita juga. Dan hal baiknya lagi, kita juga bisa memberitakan tentang Yesus Kristus kepada mereka yang belum mengenalnya.
Lalu di ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus akan kebenaran. Apakah yang dimaksud dengan lapar dan haus akan kebenaran itu? Saya mendapatkan jawaban bahwa kita harus terus memberitakan hal-hal yang terkait dengan kebenaran. Walaupun banyak orang yang tidak percaya atau mengejek kita, tetapi pada akhirnya kita akan dipuaskan oleh Allah Bapa yang di sorga. Lalu di ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Yang dimaksud dengan murah hati yang saya dapatkan ialah berbagi. Bila kita berbagi kepada orang yang tidak berkecukupan atau orang tidak mampu membalas kepada kita lagi, ataupun teman kita ataupun orang lain, maka kamu akan beroleh kemurahan, yaitu dicukupkan oleh Allah Bapa yang di sorga. Dan kita pun juga bisa membawa berkat bagi orang-orang tersebut. Lalu di ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Apakah kita bisa menjadi suci? Kata Tuhan, iya kita bisa. Tetapi kita harus mengakui segala dosa kita, dan kita juga harus minta ampun kepada Tuhan atas kesalahan yang seringkali kita perbuat. Maka tubuh kita tidak lagi kotor. Dan Tuhan pasti mau mengampuni segala dosa kita bila kita mau taat dan setia kepadanya, dan kita juga melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan serta memuliakan nama Tuhan. Lalu di ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Siapa sih yang gak senang kalau hidupnya penuh damai? Orang lain pun bisa akan merasakan sukacita bila kita membawa hidup penuh damai. Contohnya kita bersikap toleran, kita menghargai orang lain, dan kita juga bisa memaafkan orang lain. Dan apabila orang bertanya kepadamu, kenapa hidupmu bisa penuh damai? Katakanlah bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Lalu di ayat yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Kenapa kita harus dianiaya yang padahal kita membawakan kebenaran? Karena dari zaman dahulu pun sudah banyak orang yang tidak percaya akan kebenaran itu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun sampai dianiaya oleh orang-orang yang tidak percaya itu. Rata-rata orang tuh bebal ya. Mereka harus melihat dulu baru mereka percaya. Sedangkan dari dulu, bahkan dari zaman dahulu pun sudah banyak berita-berita tentang kebenaran, tetapi mereka tetap tidak mau percaya. Dan yang ada kita malah diejek, dihina, difitnah, dan lain-lain. Yang padahal kita membawakan kebenaran. Tetapi Yesus berkata di ayat yang ke-11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Yesus berkata berbahagialah kamu. Berbahagialah ketika kamu dicela, kamu difitnah, kamu dianiaya, dan lain-lain. Berbahagialah ketika kamu diperlakukan seperti itu hanya oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu di ayat yang ke-12, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi janganlah kita merasa cukup buat Tuhan, ataupun mengeluh atas segala penderitaan atau penganiayaan yang kita alami. Karena sebelum kamu pun telah banyak nabi-nabi yang dianiaya. Lalu di ayat ke-13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saya mendapatkan jawaban, sama halnya dengan kita diberi hidup oleh Tuhan, tetapi kita tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan ataupun memuliakan nama Tuhan. Bukankah kita sama dengan garam yang tawar itu? Dan dengan apakah ia diasinkan? Saya bertanya dengan Tuhan, dan hanya Tuhanlah yang bisa memberikan itu. Tetapi bila kita mau berkenan kepadanya dan kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Lalu di ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Awalnya saya bingung dengan ayat ini, tetapi Tuhan memberikan saya jawaban. Bila kita adalah terang dunia, maka kita akan bersaksi di hadapan orang banyak, dan dimanapun kita berada, hidup kita seperti kitab terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Lalu di ayat yang ke-15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Bila kita ingin menjadi terang atau ingin bersaksi di hadapan orang banyak, apakah kamu akan duduk diam di hadapan orang, atau kamu akan berdiri atau naik ke atas bukit, agar semua orang banyak dapat melihatmu? Sama halnya dengan pelita, tidak mungkin dong ditaruh di bawah gantang.
melainkan di atas kaki Dian agar bisa terlihat dan bisa menerangi semua orang. Lalu di ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Berlemah lembutlah dan jadilah terang bagi banyak orang, serta beritakanlah kebenaran tentang Yesus Kristus. Maka semua orang akan melihatmu dan mendengarkanmu. Lalu kamu juga telah memuliakan nama Allah Bapa yang di sorga. Kiranya dari firman Tuhan yang sudah disampaikan, kita tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi kita juga bisa menjadi pelaku firman. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati.